Kami dari kelompok 2 atas nama Sinta Prihartini Putri MPM 34. Halo guys, namaku Dewi Nawangwulan dengan nomor NIM 28. Halo, nama saya Dewi Sri Rahayu, nomor NIM 47. Halo, nama saya Madbayi Prasetyo dengan nomor NIM 24. Halo, nama saya Dia Isalihah, nomor NIM belakang 35. Hai, nama saya Ahsan Rohmah, nomor NIM 52. Are you ready guys? Ready! Topok Pramuka, 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 Praja Muda Karana, lambangnya sihat, tunas kelapa, baik hati, murah senyum, ringan tangan, bagus jadi idaman. Siapa kita? Laskar Pandu. Laskar Pandu. Boom! Ya 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 oi, ya 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 oi. Laskar Pandu jadi idaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sejarah kepramukaan. Oleh sebab itu, simak video kita kali ini ya. Materi yang pertama adalah Perintis Kepanduan Dunia. Pasti kalian tidak akan asing dengan Bapak Pandu Dunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Adalah Bapak Pandu Dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu pramuka biasa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Gagasan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, sistem pendidikan kepramukaan. Kepramukaan memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utamanya, yakni yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, peserta didik, yang ketiga, yang mendidik, yang keempat, metode pendidikan, yang kelima, materi pendidikan atau kurikulum. Kedua, sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK serta pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka yaitu kedua, sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik ini diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK serta pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka yaitu yang pertama, untuk pramuka siaga usia 7-10 tahun. Untuk yang kedua, untuk pramuka penggalang usia 11-15 tahun. Yang ketiga, untuk pramuka penegak usia 16-20 tahun. Yang keempat, untuk pramuka pandega usia 21-25 tahun. Yang ketiga, sistem pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditujukan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya secara membantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu ambalan, anggota majelis pembimbing. Untuk materi yang ketiga yaitu berdirinya Kepanduan Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah seorang raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah juga Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dari 1961 sampai 1974. Beliau lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Durajatun pada 12 April 1912. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah materi keempat, yaitu sejarah berdirinya Gerakan Pramuka. Pada awal tahun
tahun 1908, Baden Powell menulis cerita pengalamannya sebagai pelatihan acara kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian terbit disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl Guides atas bantuan Agnes, yaitu adik perempuan dari Baden Powell, dan kemudian diteruskan oleh Nyonya Baden Powell pada buku Scouting for Boys. Oke, untuk selanjutnya adalah perkembangan kepanduan di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa Hindia Belanda. Yang pertama, kepanduan masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1912. Sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai peran besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional di Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu, tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun, terdapat gejala-gejala adanya organisasi yang berbeda. Untuk yang kedua adalah organisasi kepanduan pertama dimulai oleh adanya cabang, yaitu Netherlands Providers Organisatie atau disebut dengan NPO pada tahun 1912. Yang ketiga, organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pathfinders Organisatie atau disingkat dengan JPO. Berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Yang keempat, kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional. Seperti di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah. Pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Waton. Yang kelima, hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia. Yang keenam, federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi. Akibatnya pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan KBI. Yang ketujuh, PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI pada bulan April 1938. Oke, selanjutnya pada masa bela tentara Dai Nippon, yaitu partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan pramuka dilarang berdiri. Namun dengan upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan. Dan pada masa Republik Indonesia, sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ada beberapa tokoh kepramukaan yang berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, dan pada akhirnya melakukan kongres yang ke-1 dan ke-2. Maka dibentuklah hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Dan pada tahun 1953, Lipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Lipindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra, sedangkan bagi organisasi putri, dua federasi yaitu PKPI yang disebut Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Popindo yaitu Persatuan Organisasi Putri Indonesia. Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Salam Pramuka. Terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dalam video pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.